kondisi netral dia suaranya halus seperti ini, tapi pada saat dimasukkan gigi dia baru timbul suara gesekan seperti ini. Saya masukkan giginya. Nah, itu roda berputar ya. Nah, ini posisi masuk gigi, roda belum berputar atau motor belum dibawa jalan, bunyi seperti ini. Ini saya injak pedal remnya. Nah, terdengar ya suaranya. Oke, sekarang kita coba masukkan persneleng, masukkan gigi 1. Itu posisi roda berputar ya. Sekarang coba kita injak remnya. Nah, oke Kang Bro, dengarkan untuk suara wer-wernya di bagian pak kopling sudah hilang. Dan suaranya halus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kang Bro, kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Kali ini saya kembali berbagi pengalaman buat Kang Bro semua. Ini ada unit motor VGR mengalami kendala pada saat dimasukkan gigi, terdengar bunyi gesekan di dalam mesin. Terdengar bunyi gesekan di dalam mesin. Untuk kondisi awalnya saya tunjukkan seperti ini biar bisa dipahami. Oke Kang Bro, ini mesin sudah menyala. Pada saat mesin menyala kondisi masih netral, suaranya halus normal. Normal dan halus. Nah, bunyi gesekan tersebut yang saya maksud itu akan timbul pada saat kita memasukkan gigi. Kondisi netral dia suaranya halus seperti ini, tapi pada saat dimasukkan gigi dia baru timbul suara gesekan seperti ini. Saya masukkan giginya. Nah, itu roda berputar ya. Nah, ini posisi masuk gigi, roda belum berputar atau motor belum dibawa jalan, bunyi seperti ini. Ini saya injak pedal remnya. Nah, terdengar ya suaranya. Ada suara krek begitu. Oke, saya bunyikan lagi. Saya masukkan gigi. Pedal rem saya injak biar roda tetap berputar. Nah, kedengeran ya suaranya. Lalu pada saat roda berputar atau motor di bawah jalan, suara itu akan hilang. Nah, dia halus lagi. Itu roda sudah berputar atau motor istilahnya di bawah jalan, suaranya halus. Tapi pada saat berhenti dan masih masuk gigi, timbul lagi suaranya. Oke, saya matikan. Jadi untuk kasus kali ini sebenarnya apa yang terjadi pada motor ini, lalu komponen apa yang mengalami trouble atau kerusakan, itu nanti kita analisa dan kita perbaiki setelah kita bongkar untuk bagian bak kopling ini. Jadi stay tune terus di Silaban Channel. Oke Kang Bro,
sekarang kita sampai tahap untuk proses penganalisaan. Jadi sebelum melakukan penganalisaan, ada sedikit teori yang perlu Kang Bro semua pahami pada motor yang masih menggunakan kopling ganda seperti ini ya, atau masih menggunakan kopling otomatis. Jadi yang perlu Kang Bro ketahui yaitu pada saat motor ini menyala, jadi bagian ini lonceng ganda kemudian rumah kopling ini semua ikut berputar pada saat mesin menyala dan kondisi gigi masih netral. Nah, pada saat gigi kita masukkan, entah itu gigi 1, 2, 3 atau 4, itu untuk posisi lonceng ganda ini dia berhenti atau tidak berputar, dan rumah kopling ini juga berhenti karena sudah ada beban dari roda belakang, yang artinya sudah dalam kondisi masuk gigi. Namun saat kondisi netral semua ini berputar. Pada saat masuk gigi ini berhenti, ini juga berhenti, belum berputar. Dia akan berputar saat RPM mesin naik atau saat gas ditambah. Nah, kemudian kampas ganda di dalam sana itu terlempar keluar atau melakukan gaya sentrifugal sehingga mendesak bagian lonceng ini. Lonceng ini kemudian berputar. Lonceng ini berputar, kemudian untuk rumah kopling ini juga berputar. Dia berputar masuk ke as input persneleng. Input persneleng sudah terkait dengan as output persneleng yang nantinya dapat beban untuk menggerakkan gear ke roda belakang. Nah, jadi untuk proses penganalisaan, teori ini mempermudah ya kita melakukan proses penganalisaan, yang artinya tadi motor ini ada bunyi gesekan pada saat motor nyala dan kondisi gigi masuk dan motor belum dibawa untuk jalan atau roda belakang itu belum berputar, tapi kondisinya sudah masuk gigi, baru timbul suara gesekan. Nah, itu artinya di bagian mana yang mengalami kendala atau mengalami trouble? Pada bagian area kopling sini. Jadi pada saat masuk gigi, mesin nyala masuk gigi, ini kan berhenti semua, sedangkan as ini berputar. Kopling kampas gandanya itu dalam berputar bersama as ini, dia berputar, namun ini masih berhenti. Nah, di sini ada sebuah komponen di dalam sini ya, penghubung antara kopling ganda dengan kopling manual belakang sini, yaitu one way atau otomatis gandanya di sini ada di dalam. Nah, kemungkinan besar yang bermasalah ada di bagian situ. Kalau tidak untuk one way-nya yang trouble, mungkin juga untuk bagian rumahan dari gotri yang berada di mangkok gandanya sini yang mengalami aus. Jadi suara itu akan timbul pada saat mesin menyala, posisi ini tidak berputar. Namun kondisi berputar atau mesin sudah mulai jalan, roda belakang jalan, suara itu akan hilang. Suaranya akan halus karena apa? Lonceng atau rumah kopling ganda ini ikut berputar. Dia berputar searah dengan putaran krek as. Jadi tidak ada perlawanan karena ikut berputar, sehingga suaranya itu hilang. Dia akan timbul suara lagi saat ini berhenti loncengnya dan krek as berputar, dia baru timbul suara. Seperti itu. Jadi ini kita buka untuk bagian otomatis ganda atau one way nya. Kita buka dulu, nanti kita lihat posisi sudah terlepas dari bak koplingnya. Lanjut lagi Kang Bro, ini untuk kondisi bagian kopling ganda juga kopling manual sudah saya lepas. Di sini kita akan melihat kondisi bagian one way atau otomatis ganda ini. Kita lihat ya. Kalau dilihat dari kinerja atau fungsi utama dari one way ini di motor ini masih normal. Dalam arti kerusakan yang diakibatkan dari one way yang sudah trouble biasanya itu bervariasi. Ada yang model dia pada saat diengkol ngelos tidak nyangkut, kemudian pada saat berjalan di posisi jalan yang menurun seperti tidak ada brake engine, atau seperti gigi netral padahal masih masuk gigi. Jadi pada saat di posisi jalan menurun itu seperti loss. Nah, itu dampak dari kerusakan one way, termasuknya yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada lagi
pada saat dimasukkan gigi, pedal persneling diinjak kemudian dilepas, motor langsung mati. Atau dengan kata lain, kopling ganda ini seolah-olah tidak berfungsi. Seperti itu ya dampak dari kerusakan one way ini. Dan biasanya kalau rusaknya itu di engkol dia ngelos, biasanya itu karena peloran di dalam sini dengan busingnya ini sudah aus. Satu, itu biasanya di engkol ngelos. Kemudian posisi di jalan yang menurun seperti gigi netral atau tidak ada brake engine, biasanya itu juga sama seperti yang saya sebutkan, yaitu bagian pelor dan busingnya ini juga aus. Dan untuk kasus ini menimbulkan suara itu terdengar suara gesekan pada saat mesin masuk gigi namun motor belum jalan, itu baru timbul suara. Namun kalau sudah jalan, suara itu kan hilang lagi. Nah, ini termasuk juga bagian ini yang bermasalah. Kita lihat sekarang untuk one way nya ini, kita buka. Putarannya seperti agak gergel, nggak halus. Nah, kita lepas busing dalam, kemudian kita dorong ke atas untuk one way nya. Pernya itu sudah pada lepas, tinggal 1, 2. Nah ini yang saya maksud, bro. Oke, di sini untuk rumah busingnya dan pelorannya ini masih utuh. Terkadang juga ini suka pecah, gampang pecah. Efek dari kalau rumahan ini pecah biasanya itu yang terjadi pada saat dimasukkan gigi, pedal persneling dilepas dan motor belum jalan, itu motor langsung mati atau lompat seperti itu. Jadi seolah-olah kopling ganda itu jadi tidak berfungsi. Nah, ini untuk kondisi busingnya kita lihat. Oke, Kang Bro lihat di sini ada putar, tadi kalau diputar gergel-gergel. Nah, bergelombang ya untuk busingnya ini. Permukaan ininya loh. Ntar saya perjelas. Nah ini. Jadi, nah ini terlihat jelas sekali bergelombang ya. Jadi ini bekas bergesekan dengan pelornya ini. Dia bergelombang. Nah ini yang kemungkinan menimbulkan suara. Posisi sudah ausnya itu aus nggak halus ya, bergerigi atau bergelombang, naik turun. Jadi timbul suara gitu pada saat motor nyala dan posisi masuk gigi masih berhenti. Oke, kemungkinan permasalahannya di sini. Kemudian kita lihat juga untuk bagian landasan godrinya sini. Di sini biasanya juga terjadi keausan yang terkadang juga menimbulkan suara semacam itu di bagian sini. Namun ini untuk kondisi bagian landasan pelornya normal, ini masih bagus, tidak ada goresan atau luka yang dalam, halus. Ini masih bagus. Berarti prediksi saya kemungkinan hanya di bagian busing ini yang bermasalah. Untuk mengatasi atau memperbaikinya yaitu kita ganti ini, dan biasanya itu satu paket ya, beserta untuk rumahan ininya satu paket juga pelornya ini. Nah ini untuk mengganti nanti. Nah itu ya, sudah ada pernya juga 3. Kita taruh sini dulu. Ini untuk pelor dan juga busingnya. Nah ini kondisinya yang masih bagus, halus seperti ini Kang Bro. Oke, ini nanti kita ganti, kita rakit kembali, lalu kita coba seperti apa hasilnya. Simak terus videonya ya, jangan di skip. Oke Kang Bro, ini untuk informasi tambahan. Sesekali mesin ini pada putaran langsam ada suara dek begitu. Ini efek dari karet kopling yang sudah longgar atau kocak.
seperti ini. Nah, ini sekalian nanti kita ganti untuk bagian karet rongselnya atau karet koplingnya ya. Kita lepas untuk 3 paku keling ini, tiangnya kita grinder, nanti kita lepas, kemudian kita ganti dengan yang baru, kemudian kita pasang lagi. Ini sekedar informasi tambahan saja ya. Untuk video kali ini saya membahas untuk bagian suara yang timbul dari efek dari keausan pusing one way kopling ganda ini. Ini sekedar informasi tambahan. Ini akan timbul suara kalau pada saat putaran langsam seperti ini. Dengar ya. Ini saya putar. Tuk 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 tuk, untuk efek dari yang spelling ini. Oke, jadi nanti sekalian kita ganti untuk karet rongsel atau karet koplingnya ini. Oke Kang Bro, saatnya kita lakukan pemasangan untuk bagian one way-nya. Ini seperti ini cara pemasangannya. Kang Bro perhatikan di sini ada 3 sisi ya, tempat per dan juga peloran. Ada 3 sisi. Nah, nanti cara pemasangannya jangan sampai terbalik untuk bagian dudukan pernya sini. Ya, ini per kecil ini. Seperti ini nanti ya dudukannya. Ini jangan sampai terbalik ke menghadap ke bawah. Dia harus seperti ini di atas. Jadi dia nekannya itu searah putaran jarum jam. Oke. Sekarang kita pasang untuk bagian pelorannya terlebih dahulu. Untuk pemasangan pelor itu berada di bagian belakang tempat dudukan per, sebelah sini. Nah, untuk pelornya ini berada di belakang dudukan ini, per sini. Kita pasang. Satu, 2, kemudian 3. Oke. Jangan lupa di sini ada ring ya, kita taruh ring. Kemudian kita masukkan untuk pelorannya beserta rumahnya ke sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan untuk busing. Ini yang baru, ini yang lama. Ini yang lama bergelombang ya. Nah, itu terlihat. Nah, ini yang lama, ini yang baru mulus. Jadi dia posisinya untuk per itu nekennya searah jarum jam. Jadi posisinya kalau diputar ke sini dia ngait, kalau diputar berlawanan dia los. Nah, seperti itu. Sekarang kita pasang untuk pernya. Kelihatan nggak ini gambar? Jelas ya? Bentar, saya zoom sedikit. Kita pasang untuk pernya. Untuk per kita sedikit angkat ke atas. Ini per ada 3 ya, kalau bisa semuanya terpasang. Kalau cuma dipasang 1 bisa, dia masih bisa menahan. Cuma kalau dipasang 3 kan itu imbang ya. Kita dorong menggunakan obeng kecil, hati-hati. Kemudian yang sisi yang lain. Itu posisi per yang terakhir.
kita angkat ke atas sedikit. Kita dorong. Oke. Nah, ini sudah masuk semua untuk ketiga pernya. Posisikan harus tepat ya. Sekarang kita tes, kalau ke kanan dia naik, ke kiri dia los. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang kita kasih pelumas sebelum kita rakit. Oke, untuk posisi one way yang baru sudah kita pasang. Kemudian untuk bagian penggantian karet kopling ini sudah saya lakukan ya. Jadi saya tidak memvideokan untuk penggantian karet koplingnya. Kang Bro bisa cek di bagian deskripsi, nanti saya sertakan link video. Saya pernah membuat tutorial cara pelepasan atau penggantian karet kopling. Silakan nanti dicek di bagian deskripsi, atau kalau tidak saya pasang untuk di bagian video yang lain ya. Kang Bro bisa cek di video-video saya sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk bagian pembersihan itu juga saya skip biar durasi tonton tetap nyaman. Sekarang untuk posisi ini sudah terpasang, kita tinggal melakukan perakitan. Setelah kita rakit nanti kita lihat hasilnya, apakah saat dimasukkan persneleng atau dimasukkan gigi saat masih berhenti itu masih berbunyi, terdengar bunyi gesekan atau tidak, dan apakah benar memang bagian ini yang bermasalah. Oke, nanti dilihat untuk hasil jadinya. Baik Kang Bro, ini hasil akhir sudah saya rakit, sudah terpasang semua. Sekarang mari kita coba nyalakan. Oke, sekarang kita coba masukkan persneleng, masukkan gigi 1. Itu posisi roda terputar ya. Sekarang coba kita injak remnya. Nah, oke Kang Bro, dengarkan untuk suara wer-wernya di bagian pak kopling sudah hilang. Dan suaranya halus ya, karena sekalian ini untuk perbaikannya saya ganti, untuk bagian karet koplingnya juga saya ganti karena bagian itu juga kocak. Nah ini untuk suara war-warnya sudah hilang. Ini saya injak, posisi gigi masuk, ini saya lepas, roda berputar, lalu saya injak lagi, sama kan suaranya. Oke, jadi untuk suara gesekan itu sudah sembuh ya, sudah hilang. Oke, seperti itu ya. Semoga bermanfaat tutorial kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe buat yang belum subscribe. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif.